Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat ini, semua orang membuka mata mereka. Luar biasa, layak menjadi putra pertama keluarga api jiwa, Lee Dong-yu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengaktifkan hantu palu raksasa untuk pertama kalinya. Terlalu kuat, sungguh terlalu kuat. Ini benar-benar membuat iri, tapi aku tidak tahu berapa banyak Lee Dong-yu bisa mengaktifkan dao palu raksasa. Ucap kerumunan berbicara saat melihat Lee Dong-yu dengan berbagai cahaya yang luar biasa. Lee Dong-yu benar-benar menakjubkan. Saat ini Lee Dong-yu melirik ke lokasi Ao Qingling dan Qin Chen. Makna penghinaan di matanya sangat jelas. Semua orang tertarik dengan tatapan Lee Dong-yu menatap Qin Chen yang masih diam, dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Faktanya, mengingat popularitas Paviliun Candi baru-baru ini, banyak orang di kota Changsuan masih memiliki harapan besar untuk Qin Chen, dan dia jelas merupakan salah satu Tianjiao yang diharapkan dapat mengaktifkan hantu palu raksasa. Tapi sekarang, semua orang menggelengkan kepala, dan tentu saja, ada kesenjangan antara dirinya dan Lee Dong-yu. Qin Chen datang beberapa hari lebih awal dari Lee Dong-yu, tapi Lee Dong-yu telah mengaktifkan hantu palu raksasa lebih awal. Orang bisa melihat bahwa jarak antara keduanya adalah bagaikan langit dan bumi. Qin Chen secara alami tidak tahu pikiran di hati semua orang. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli dan benar-benar tenggelam dalam perasaannya sendiri saat ini. Pada saat ini, hantu palu raksasa menyala lagi. Ini adalah Tuan Muda Sue dari kota Tianyu yang telah mengaktifkan hantu palu raksasa. Kerumunan bergetar, melihat ke atas, dan melihat tubuh Tuan Muda Sue melonjak dengan kilau cahaya. Namun, kilau di tubuhnya lebih gelap daripada Lee Dong-yu. Bagaimanapun, dia sudah menjadi master sage bumi. Pembaptisan hantu palu raksasa secara alami tidak seefektif Lee Dong-yu. Namun meski begitu, beberapa murid Tianyu di sekitar Tuan Muda Sue masih menunjukkan ekspresi bangga. Ini masih sedikit lebih lambat dari Lee Dong-yu. Tuan muda keluarga Sue tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Setelah Tuan muda keluarga Sue, Tuan muda dari kota bahasa kuno dan keluarga Gu juga segera mengaktifkan hantu palu raksasa. Cahaya dan bayangannya berkabut dan berkilau mekar. Dan setelah itu, orang-orang dengan basis sage bumi lainnya di beberapa kota besar, seperti kota Fengyun dan kota Taixuan juga mulai mengaktifkan hantu palu raksasa satu demi satu. Itu benar-benar spektakuler. Melihat bahwa banyak orang telah mengaktifkan hantu palu raksasa, prajurit lain secara alami tidak berani mengabaikan dan terus merasakan. Ada juga cahaya dan bayangan yang berkedip-kedip di samping Qin Chen. Itu adalah Ao Qingling, keluarga Nona, Ao, yang juga mengaktifkan hantu palu raksasa. Tapi itu jauh lebih lambat dari Lee Dong-yu. Dibandingkan dengan seniman bela diri alam suci lainnya, dia adalah yang kedua setelah Lee Dong-yu. Luar biasa, Nona Ao, dia memang sosok Tianjiao, dan dapat mengaktifkan hantu palu raksasa dengan begitu cepat. Ucap kerumunan terkejut. Ao Qingling merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap, kotoran di tubuhnya disempurnakan, dan tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih keras, seolah-olah dia telah diubah. Ao Qingling lahir di kota Changsuan, dan secara alami tahu lebih baik daripada yang lain tentang warisan hantu palu raksasa. Hatinya terguncang. Kekuatan ini, jauh melampaui kekuatan lainnya, memberinya kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, mata semua tertuju pada Qin Chen, yang masih duduk bersila dengan tenang. Qin Chen tidak diragukan lagi adalah kelompok orang pertama yang datang, dan dia juga orang yang kuat di puncak alam suci, dengan basis kultivasi yang luar biasa. Tetapi sekarang, bahkan Nona Ao Qingling, yang beberapa hari lebih lambat darinya, telah mengaktifkan hantu palu raksasa. Sedangkan dia tidak pernah bergerak,
yang membuat orang benar-benar malu. Mengapa Nona Qingling menemukan pria seperti itu? Saya pikir dia adalah seseorang yang menantang langit, tetapi sekarang tampaknya dia jauh lebih buruk daripada Li Dongyu. Ucap semua orang secara tidak sengaja melirik Qin Chen, hanya berpikir bahwa Qin Chen ini benar-benar membosankan, dan duduk di sini dari awal adalah buang-buang waktu. Ketika Ayu Tingting mendengar pernyataan ini, dia merasa kesal dan ingin menghadapi mereka, tetapi pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain duduk. Ao Qingling juga melirik Qin Chen dengan curiga. Jauh sebelum Li Dongyu mengaktifkan hantu palu raksasa, dia merasa bahwa Qin Chen bisa mengaktifkan hantu palu raksasa, tapi sampai sekarang, Qin Chen belum membuat gerakan apapun. Dia tidak berpikir bahwa Qin Chen akan lebih baik dari dirinya sendiri dalam hal bakat. Tapi perilaku Qin Chen memang terlalu aneh. Kemudian dia menenggelamkan hatinya dan tidak lagi memikirkan ini, agar tidak mempengaruhi Qin Chen, dia berbalik untuk duduk sedikit lebih jauh dari Qin Chen. Apa yang semua orang tidak tahu adalah bahwa proses yang dirasakan Qin Chen benar-benar berbeda dari proses mereka. Jika orang lain mengaktifkan hantu palu raksasa untuk mencerahkan dan memacu rune, maka Qin Chen memahami esensi dari setiap pola rune. Dia memahami setiap pola rune secara rinci, mulai dari tempat yang paling mendasar, dan itu secara alami jauh lebih sulit. Saat ini semakin banyak orang berkumpul di kota Changsuan. Yang kuat seperti awan, tidak ada cukup ruang karena terlalu banyak orang. Pada saat ini, pelangi cahaya menyapu langit di kejauhan, dan itu adalah Tian Jiao terkenal yang datang langsung melintasi langit. Ini adalah sekelompok anak laki-laki dan perempuan, semuanya memancarkan aura yang mengerikan, seperti burung phoenix yang terbang ke langit, mekar dengan cahaya warna-warni. Para Tian Jiao ini datang secara alami menarik perhatian semua orang. Saya akhirnya tiba, tanah Yunzu terlalu jauh, untungnya saya tidak melewatkannya. Ucap seseorang di antara mereka membuka mulutnya, terlihat sedikit bersukacita. Tapi ketika mereka mendarat, ada warna jelek di wajah mereka. Karena banyak orang telah berkumpul di sekitar hantu palu, dan hampir tidak ada tempat duduk. Bagaimana bisa begitu banyak orang berkumpul dalam pertemuan besar kota Changsuan ini? Ucap seorang wanita bernama Leng Ho Fing Suang, saat matanya menyapu orang-orang di sekitarnya, menyebabkan banyak orang mundur beberapa langkah. Banyak orang datang ke sini hanya untuk bersenang-senang dan membuang waktu. Ucap seorang pria muda di samping tersenyum ringan. Orang-orang ini adalah murid Sekte Pedang Roh. Sekte Pedang Roh adalah salah satu sekte teratas di Yunsu. Orang-orang dari sekte ini pandai ilmu pedang. Sebagian besar dari mereka memiliki keterampilan pedang mencapai langit. Kamu siapa? Ucap wanita itu melirik orang lain dan berkata dengan acuh tak acuh. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat melihat Tian Jiao dari Sekte Pedang Roh dari Mo Xuanlin. Ucap orang itu tersenyum, Sekte Pedang Roh memang layak untuk persahabatan mereka. Meskipun tidak sebagus keluarga api jiwa, itu juga merupakan kekuatan tertinggi tingkat Master Kota. Wanita arogan dari Sekte Pedang Roh masih terlihat dingin dan sombong, dan dengan tenang berkata, Ding Tian Tian, adalah kekuatan senjata pemurnian. Tempat ini sangat bising, hampir tidak ada ruang terbuka, bisakah kamu memahaminya? Transmisi palu berkomunikasi dengan ketenangan pikiran. Ding Tian Tian tersenyum pahit. Wanita arogan itu berkata lagi, singkirkan orang-orang bodoh ini, mereka hanya membuang-buang waktu di sini. Ucap wanita itu. Ketika suaranya jatuh, pemuda yang bernama Ding Tian Tian terkejut. Kemudian dia melihat beberapa anak muda di samping wanita itu, dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan pedang yang tak ada habisnya, dan berteriak dengan dingin, kalian semua, segera menyingkir. Begitu pernyataan ini keluar, aura pedang tiba-tiba melonjak antara langit dan bumi, dan aura yang menakjubkan pecah. Kekuatan pedang yang menakutkan langsung mengejutkan banyak orang dan membangunkan semua orang di sekitar mereka. Seseorang melihat pedang kuno yang dibawa oleh orang-orang ini, mau tak mau menunjukkan wajah terkejut. Ini membuat banyak orang di sekitar mereka pucat. Namun,
Bagaimanapun, masih ada sebagian yang masih tetap duduk diam dan hanya sejumlah kecil orang yang pergi. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi praktisi biasa seperti mereka untuk memasuki alam suci. Siapa yang rela melepaskan kesempatan ini? Sepertinya beberapa orang ingin mati. Ucap wanita itu berkedip. Tiba-tiba, aura pedangnya membubung ke langit. Huff! Yang mulia sangat sombong. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar, dan murid sekte pedang roh tiba-tiba memelototinya. Dia melihat seorang pria muda dengan mata berapi-api. Di matanya, ada pelangi ilahi yang mekar. Sungguh aura yang kuat, ucap para murid dari sekte pedang roh lainnya. Ekspresi mereka sedikit berubah. Itu adalah Li Dongyu yang berbicara. Dari mana Anda berasal? Kami adalah murid dari sekte pedang roh. Kamu berani melawan? Apakah kamu ingin mati? Ucap seorang murid dari sekte pedang roh berteriak dengan dingin, dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Berhenti, ucap Yun Qingzu menatap Li Dongyu dengan sungguh-sungguh dan berkata, apakah yang mulia adalah anggota keluarga api jiwa? Nyala api di tubuh Li Dongyu sangat mudah untuk dikenali. Ya, Ben Sao Li Dongyu. Jawab Li Dongyu berkata dengan ringan. Wajah Yun Qingzu juga berubah. Setelah beberapa saat, wanita sombong itu maju dan memberi hormat sambil berkata, ternyata itu adalah Li Dongyu, saya adalah Yun Qingzu. Jika kami menyinggung, mohon maafkan saya. Ucap wanita sombong itu. Ada orang yang berpikir mereka berkuasa di mana-mana. Ini kota Changsuan, bukan sekte pedang rohmu. Ucap Li Dongyu berkata dengan acuh tak acuh, nadanya sangat menghina. Terima kasih atas nasihat Tuan Muda Li Dongyu. Jawab Yun Qingzu berkeringat di dahinya, katanya dengan cerewet. Kemudian Li Dongyu berkata, yang mulia katakan sebelumnya, memang ada benarnya juga. Beberapa orang merasa benar sendiri dan untuk ikut bersenang-senang. Misalnya, orang itu, orang liar yang tidak tahu dari mana, duduk di sana sepanjang waktu, sekarang beberapa hari telah berlalu, masih tidak ada gerakan sama sekali, seolah-olah dia benar-benar dapat mengaktifkan warisan palu raksasa. Ucap Li Dongyu memandang Qin Chen di antara kerumunan, dan itu segera menjadi menarik perhatian. Yun Qingzu berkata, orang-orang yang menyia-nyiakan sumber daya ini secara alami harus diusir. Ucap wanita arogan Yun Qingzu mencibir. Kakak senior, biarkan aku datang. Ucap pria di sebelahnya. Melihat Qin Chen masih duduk bersila sampai sekarang, cahaya dingin melintas di matanya, dia berjalan menuju Qin Chen. Momentum kekerasan mekar secara langsung. Qin Chen berada pada saat yang kritis saat ini. Dia samar-samar menemukan kekuatan hantu palu yang tak terlihat itu. Ribuan rune tak terlihat tampaknya mengalir. Qin Chen tidak merasa ada gangguan dari luar. Bahkan pria itu telah menekan dengan kekuatan tirani dan melangkah ke arahnya, Qin Chen tampaknya tidak menyadarinya. Dalam kesadarannya, rune tak berujung tampaknya menyatu, mengalir di hantu palu raksasa, dan tampaknya ada suara menderu dalam kesadarannya, menyebabkan tubuh Qin Chen bergetar tiba-tiba, kesadarannya seolah memasuki palu raksasa. Pada saat yang sama, Qin Chen juga merasakan seolah-olah dia dapat dengan mudah mengaktifkan hantu palu raksasa hanya dengan satu pikiran. Perasaan ini begitu misterius sehingga Qin Chen tidak ingin bangun darinya. Namun, di mata pemuda itu, getaran tubuh Qin Chen disebabkan oleh kekuatannya yang begitu kuat. Apa yang ingin kamu lakukan? Merasakan datangnya musuh, Ayu Ting Ting berdiri dan berteriak dengan dingin, mencoba menghadang pria itu. Pemuda itu mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba muncul di depan Qin Ting Ting. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.